Selamat malam para pendengar sekalian, seluruh masyarakat Manggarai Timur. Saya Dr. Surip Tintin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Manggarai Timur untuk tidak panik dalam menghadapi situasi merebaknya COVID-19 dengan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap diri, orang lain maupun lingkungan sekitar. Yang pertama, saya minta seluruh masyarakat bekerja bahu-membahu bersama dengan petugas kesehatan terdekat, dengan pemerintah terdekat untuk mengawasi keluarga maupun tetangga, masyarakat sekitar yang pulang dari perantauan atau dari wilayah baik dalam negara Indonesia maupun luar negeri yang sudah terlapor sebagai wilayah terjangkit COVID-19. Masyarakat tersebut harus dilaporkan kepada petugas kesehatan terdekat atau puskesmas untuk didata dan untuk diberikan sosialisasi tentang perlindungan diri dan orang lain supaya mengurangi penyebaran COVID-19. Jika ada masyarakat yang pulang dari tempat terjangkit, maka yang harus dilakukan pertama adalah melaporkan diri ke puskesmas atau petugas kesehatan terdekat, melakukan secara mandiri isolasi mandiri, yaitu mengurangi segala aktivitas keluar rumah jika tidak diperlukan, dan mengurangi kumpul-kumpul atau berkelompok dengan orang lain yang lebih dari 10 orang. Usahakan tetap melakukan isolasi diri, istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan gizi berimbang, dan melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap saat pulang dari luar rumah. Jika mulai ada batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan atau demam, segera melapor ke petugas kesehatan dan melakukan hal-hal yang penting, yaitu batuk harus ditutup mulut dan hidung dengan punggung tangan. Jangan berbatuk saat ada orang di dekat yang bersangkutan, dan usahakan isolasi diri di dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah, apalagi mereka yang sudah ada gejala. Berikutnya, saya minta kepada masyarakat sekalian untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi situasi saat ini. Saya ingin menyampaikan tentang kriteria ODP dan PDP supaya teman-teman masyarakat pendengar sekalian tidak panik dan tidak salah memahami. ODP atau orang dalam pemantauan adalah seseorang yang mengalami demam lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius, atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan atau batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu kriteria berikut. A. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal COVID. B. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pendengar,
Yang perlu dipahami adalah ODP ini sudah menunjukkan ada gejala. Nah, para perantau atau orang yang baru pulang dari lokasi transmisi tadi, jika belum bergejala, dia belum masuk daftar ODP. Tetapi tetap menjadi kewajiban kita semua untuk memantau orang tersebut, dan orang tersebut dengan secara mandiri mengisolasi dirinya di rumah selama 14 hari. Kenapa demikian? Karena bisa saja orang tersebut adalah ODP yang asimptomatik, masih masa inkubasi, mengingat masa inkubasi dari COVID ini adalah 7-14 hari. Oleh karena itu, seyogyanya meskipun orang tersebut tidak bergejala atau menunjukkan gejala-gejala yang saya sampaikan tadi, orang tersebut tetap harus mengisolasi dirinya di dalam rumah masing-masing, mengurangi aktivitas keluar rumah kecuali terpaksa dan sangat perlu. Ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya saya akan jelaskan tentang pasien dalam pengawasan atau suspek. Adalah seseorang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius, atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, atau pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu kriteria berikut. A. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal COVID. B. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. 2. Seseorang dengan demam lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi, kasus yang sudah dilaporkan positif COVID, atau probable COVID-19, kasus yang suspek COVID tetapi tidak terbukti dalam pemeriksaan laboratorium. Ini yang dimaksud probable, Bapak Ibu. 3. Seseorang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan pernapasan akut dan berat yang sementara dirawat di rumah sakit tetapi dicari penyebabnya tidak ketemu, maka dia dianggap suspek. Bapak Ibu mungkin masih agak sedikit bingung karena terlalu banyak bahasa medis, tapi saya berharap intinya adalah bagaimana kita menghindari diri, keluarga dan orang lain dan memutuskan mata rantai penularan COVID dengan satu cara yang sangat mudah. Hindari kerumunan, jaga jarak komunikasi minimal 1-2 meter. Jangan keluar rumah jika tidak sangat perlu. Masing-masing diam di dalam rumah akan selamat. Ini yang saya himbau kepada semua masyarakat. Kita sama-sama menjaga diri, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita. Salam sehat.